Shalom Kingdom People, senang sekali berjumpa kembali dengan Anda di dalam program podcast GPI Rock Surabaya, Kingdom Insight His Gift for You. Masih bersama dengan saya, Roy Setiawan, dan kita masih ada di seri tentang keuangan. Hari ini kita akan bicara tentang bagaimana mengelola keuangan di saat-saat krisis. Tentu saja hal itu tidak mudah, ya. Dalam hal ini, mengelola keuangan yang dimaksud adalah mengelola keuangan perusahaan. Tentu saja kalau Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman semua memiliki perusahaan atau memiliki usaha, apapun itu, tentu ada perbedaan pada waktu kita mengelolanya di saat krisis dan mengelolanya di saat-saat normal. Nah, hari ini kita akan bicarakan hal itu bersama dengan Bapak Hendra Susanto. Ya. Selamat datang, Pak Hendra. Ya, selamat datang Pak Saya Roy, bisa panggil Ko Hendra. Ya, thank you udah dikasih kesempatan untuk ngisi di podcast Kingdom Podcast ini. Ya. Ko Hendra ini adalah generasi kedua dari UBS Gold ya. Okay. Jadi ada banyak anak usaha yang juga dikelola. Ya, betul. Kabarnya gimana, Ko Hendra? Baik, puji Tuhan. Ya. Sekalipun di masa-masa krisis harus tetap semangat, harus tetap semangat ya. Betul. Semangat itu yang harus kita jaga ya. Kita enggak boleh dikendalikan kondisi, tapi kita mengendalikan kondisi. Betul ya. Kan? Ya. Kita enggak tahu pandemi ini sampai kapan. Iya. Jadi ya mau gak mau harus tetap semangat. Selain di UBS, Ko Hendra berkecimpung di mana saja, Ko Hendra? Ya. Puji Tuhan ya, jadi kita ini memang culture dari keluarga kita ini adalah family business. Family business jadi ya. segala bisnis itu dikelola secara bersama-sama. Karena di Mazmur 133 itu ketika kita rukun bersatu, Tuhan akan kirimkan berkat untuk kehidupan kita kan. Nah itu prinsip yang kita pegang dari generasi kita sebelumnya. Karena mereka bersatu, ya kita anak-anaknya generasi yang kedua ini juga harus bersatu. Cara menyatukannya lewat bisnis ini. Gitu kan ada orang bersatunya kalau liburan doang. Kalau kita ini memang hidup kita ini di lingkungan bisnis. Jadi mau gak mau kita disatukan lewat bisnis ini ya. Yang terutama holding kita memang kita bergerak di bidang perusahaan perhiasan ya. Yang namanya UBS ya. Lalu ada beberapa sektor yang lain seperti hotel, SPBU, SPBE, pengisian LPG, lalu ada beberapa juga pabrik building material yaitu bata ringan dan ada beberapa yang lain sih. Itu sih. Jadi buat teman-teman yang biasanya suka pakai perhiasan dan itu adalah keluarannya UBS, nah ini pemiliknya. Thank you. Oke. Ko Hendra, mengapa kita perlu mengelola keuangan perusahaan dengan baik di masa krisis ini? Kan kita tahu masa pandemi ini mendatangkan berbagai macam krisis ya, mungkin multiple ya. Dari berbagai macam efek begitu, itu bisa terjadi. Setuju. Jadi salah satu indikator untuk menentukan bahwa perusahaan ini, roda bisnis perusahaan, sesuatu perusahaan ini berjalan dengan baik, salah satu indikatornya yaitu keuangan. Keuangan ya. Ya, apa-apa kita butuh uang. Minimal bayarin ke karyawan kita butuh uang, betul nggak? Betul. Kalau kita nggak ngelola keuangan kita, gimana kita ini bisa bayarin? Nah, semua dari itu bahwa kita ini sebetulnya mendirikan sebuah perusahaan ini kita punya tanggung jawab moral terhadap seluruh stakeholder. Mulai dari pemegang saham, mulai dari karyawan, manajemen ada, lalu customer kita, supplier kita, distributor, masyarakat gitu ya. Pemerintah bahkan, kan? Kita ini harus bertanggung jawab terhadap semua stakeholder yang ada. Minimal lah. Kita orang biasa mikir gini, bikin perusahaan untuk kita sendiri nih, cuan-cuannya kita semua ini. Enggak sebetulnya. Kita punya tanggung jawab yang lebih besar dari semua itu. Bayangkan kalau misalnya di UBS ini karyawan 3.500 ya. Kalau mereka menikah dan punya anak minimal 1-2 artinya ada 10.000 minimal jiwa. Yang harus dipelihara. Lah itu, kalau kita salah ngambil langkah. Wah itu efeknya itu ke banyak orang gitu ya. Banyak orang. Bukan hanya ke family kita ya, tapi efeknya justru ke banyak orang itu ya. Betul, kita masih mungkin dari tabungan kita masih bisa makan, ya kan masih bisa nikmatin lah. Kalau mereka
Betul. Nah, makanya itu tanggung jawab, menurut saya tanggung jawab dari setiap entrepreneur yang ada. Enggak cuman kita orientasinya profit oriented, tapi kita bagaimana punya tanggung jawab moral terhadap setiap stakeholder yang ada. Customer kita. Kalau customer kita nggak ada yang supply nih, misalnya mereka udah terlanjur jual barang kita. Terus mereka nggak ada yang supply lagi karena kita salah ngambil langkah. Yang terjadi mereka berdampak juga kan. Iya betul. Ya kan, supplier juga. Nah kalau pembayarannya juga molor, kalau kita nggak lancar, mereka kasihan juga kan. Makanya ini sebetulnya tanggung jawab bersama sih. Jadi masing-masing stakeholder punya kebutuhan yang tidak sama gitu ya. Dan itu yang harus menjadi tanggung jawab dari perusahaan kita untuk bisa memenuhi kebutuhan dari stakeholder itu. Setuju banget. Apakah mengelola keuangan di masa krisis ini lebih sulit, Ko Hendra? Pertanyaannya bagus nih. Dulu saya berpikir seperti itu. Setelah kita lihat ya, memang ada beberapa sektor yang kita itu tidak banyak melakukan perubahan. Terutama di sektor, misalnya saya ada SPBU. SPBU ini kan kebutuhan primer nih. Orang-orang walaupun dikendalikan pergerakannya harus stay at home, ya kan, harus kerja di rumah. Tapi ya ada penurunan 20-30%, tapi ya mereka tetap beli gitu kan. Iya betul. Ya itu enggak terlalu banyak perubahannya. Lalu yang memang paling banyak berubah ya memang di perusahaan holding kita ini, UBS, karena mau gak mau pasti omset menurun. Ya kan, apa yang harus kita lakukan? Ini banyak step-step yang kita lakukan, terutama ya orang kalau mau beli perhiasan aja, mau makan aja sulit. Mau bayar kontrakan sulit, PHK di mana-mana, terutama di tahun lalu tuh bulan Mei Juni puncak-puncaknya yang gelombang pertama kan, banyak PHK sekaligus kan. Nah ini ya kita mau gak mau harus inovasi gitu kan, kita harus mulai berpikir ini yang harus kita kelola, kita harus berubah strateginya, udah bener-bener shifting, nggak bisa lagi cara yang lama, seperti itu sih, pasti ada beritanya. Gitu. Dan tentu saja perbedaan mengelola keuangan di masa yang normal dengan perbedaan mengelola keuangan di masa krisis ini betul-betul tidak sama begitu ya. Tidak sama ya. Jadi artinya memang betul-betul berubah, harus shifting begitu. Betul. Itu yang saya senang, shifting deh. Kita tidak boleh lagi merasa di zona nyaman yang bertahun-tahun dengan cara yang sama, terus begitu ada badai datang, kita tetap melakukan cara yang sama ini. Nah, kita sama aja gali lubang kecil, lama-lama udah mau ganti yang lain udah pada lari, kita baru mau lari. Ya ini yang orang terlena, terlalu lama tertidur dari dengan cara-cara yang lama. Harus mulai cari cara-cara yang baru gitu sih. Dulu waktu pertama kali gelombang COVID itu datang dan kemudian merubah banyak tatanan masyarakat ya, termasuk keuangan di perusahaan. Itu Ko Hendra boleh cerita nggak waktu itu situasinya seperti apa di holding pada waktu itu? Yang pertama yang kita harus lakukan, kita sebisa mungkin tidak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan. Karena kita tahu mereka itu aset kita yang terbesar. Apalagi di dunia perhiasan ini nggak gampang, kita ini merekrut orang langsung bisa itu nggak gampang. Karena butuh keterampilan. Jadi karyawan ini sebagai aset ya. Aset terbesar ini kita. Saya karena seneng ini perkataan ini. Ini karena apa? Karena mereka begitu datang, kecuali beda ya dengan pabrik yang semuanya full automatic dan mereka nggak butuh. Sudahlah kamu seminggu belajar pengenalan perusahaan langsung bisa. Kita butuh keterampilan. Karena perhiasan itu adalah seni. Nah begitu orang baru belum tentu, kalau nggak punya jiwa seni nggak bisa. Jadi butuh waktu yang untuk diasah terus. Gitu, makanya kita ada UBS University di sana. Oh, ada UBS University. Jadi untuk mengolah bagaimana kita bisa memberdayakan orang-orang dengan baik di sana. Nah itu sih. Jadi itu, lalu tadi pertanyaannya kan
gimana ya, bersyukurlah kita ini pendanaan mandiri, tidak ada pendanaan dari luar. Iya. Ya, kalau pendanaan dari luar tentu punya upaya yang lebih tanggung jawab yang lebih keras lagi itu. Iya. Karena bayar bunga, cicilan, bayar pokoknya, omset turun, penghasilan turun, ini jadi beban ini tambahan. Putar otaknya lama lebih sulit. Itu teman-teman saya juga gitu. Waktunya akhir bulan jatuh tempo ini udah pusing dia. Mau bertahan pusing karena mau gak mau kan restrukturisasi ada batasnya. Jadi mau gak mau dia ya itu yang jadi masalah. Jadi ya kita bersyukur kita masih bisa survive ya sampai saat ini gitu, bahkan growth gitu. Iya. Gitu. Nah, Ko Hendra, buat teman-teman yang punya usaha atau punya perusahaan ya, atau punya apapun itulah ya yang bisa jadi sumber penghasilan ya. Itu biasanya bagaimana caranya mengelola keuangan perusahaan itu kalau sedang dihantam oleh krisis itu? Apakah ada tips-tips, trik-trik tertentu yang Bu Hendra bisa bagikan kepada kawan-kawan semuanya ini? Ya, menurut saya setiap bisnis, mungkin saya tidak tahu semuanya ya, tapi setiap bisnis ini pasti punya karakter yang berbeda-beda. Ada yang karakternya sangat sensitif sekali terhadap isu-isu tertentu. Ini mungkin berbeda. Menurut saya setiap dari kita harus benar-benar cek kondisi keuangan kita, kesehatan keuangan kita, financial health kita ini gimana nih. Masing-masing orang kan beda-beda nih. Ya kan? Ada yang butuh modal besar sehingga ketika ada rush, ya ini akan berpengaruh sekali nih. Ya, lingkungan terpengaruh lah. Kita harus cek masing-masing. Kalau memang kita andai kata berpikir pandemi ini bisa berlangsung 1 tahun 2 tahun kemudian, kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, betul. Oleh karena itu mulai dipikirkan nih, kita mulai mikirin kalau 2 tahun lagi gimana ya dengan kondisi pasar yang seperti sekarang. Kalau misalnya misalnya ada 2 tahun lagi belum selesai gini, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu yang kita cek masing-masing. Yang kedua, saya yakin di setiap masa krisis pasti ada kesempatan, pasti ada peluang. Iya kan? Nah, dari masa-masa krisis ini coba kita ini cek ada nggak sesuatu kebocoran-kebocoran di internal kita dulu. Yang paling gampang cari profit itu internal profit sebetulnya. Mau cari di luar saingannya banyak. Nah, paling enak kan paling enak ini kan cari internal profit. Internal apa itu? Profit itu seperti apa, Ko Hendra? Contoh misalnya efisiensi. Kita ningkatin efisiensi, profit loh buat kita. Ya kan, ngurangin kerusakan. Kalau manufaktur nih ada defect, kita urusan itu profit juga kan, internal profit kan. Kalau di luar saingan harga, udah piak-piakan harga, banting-bantingan harga. Ya sulit ya. Dan paling tidak bisa kita kendalikan kan begitu ya. Betul, pasar tidak bisa dikendalikan. Faktor eksternal ya. Faktor eksternal yang bisa kita lakukan ya internal kita. Cari semua kebocoran. Saya yakin tidak ada perusahaan yang sempurna. Semuanya itu pasti ada sesuatu yang perlu diimprove. Sesuatu yang perubahan sistem demi sistem. Lah, di masa-masa krisis ini justru kesempatan kita ini berbenah. Bongkar-bongkar nih gudang-gudang yang lama ini. Ada dead stock enggak? Gitu kan. Betul, ya. Bongkar-bongkar, ada biaya-biaya yang enggak perlu enggak? Contoh kita punya beberapa kantor cabang di mana-mana. Perlu enggak kita merger nih? Kan lumayan kan buat saving uang sewa. Misalnya kalau enggak punya kan. Lalu misalnya dulunya masih konvensional pembukuannya, ya coba kita pakai sistem computerized. Nah, kebocoran-kebocoran ini saat ini yang kita bisa lakukan. Kalau orang kondisinya nyaman, enak, rasanya kok ya wis fokusnya ke cuan terus ini. Tapi kondisi kayak gini kan fokusnya kita ini bisa berbenah. Orang harus di-trigger untuk berbenah begitu ya. Betul. Nah, itu kebocoran. Yang ketiga tadi budgeting. Budgeting kan kita tiap tahun selalu ada budgeting nih untuk biaya promo, biaya marketing, biaya untuk biaya ekspansi. Itu kan ada biaya. Coba kita revisi, kita kalkulasi ulang disesuaikan dengan kondisi sekarang. Lah, dengan budgeting yang ada lumayan ini. Kita bisa saving juga kan. Lalu ada juga untuk kita lihat di sisi satunya inovasi. Contoh misalnya
kita ini memang mayoritas produk yang kita jual di UBS ini adalah perhiasan. Ya tadi saya ceritakan orang mau bayar kontrakan susah, PHK di mana-mana, boro-boro orang mau beli perhiasan gitu ya. Iya dong, mau makan aja susah ya kan. Makan aja dulu mikir aja gitu ya. sempat Mei bagi-bagi makan untuk gojek-gojek yang ada kan gitu. Mau makan susah. Nah apalagi mau beli perhiasan lah. Tapi di satu sisi ketika saham itu turun, pekerjaan dana orang ini bingung mau cari instrumen investasi apa. Lah instrumen investasi yang teraman saat ini memang dipercayai yaitu emas. Perhiasan ya. Nah akhirnya kita membesarkan yang namanya logam mulia sebagai investasi, bukan perhiasan. Bukan perhiasan tapi logam mulia. Logam mulia sebagai pilihan untuk investasi. Kalau perhiasan kan mereka investasi sekaligus bergaya. Nah, ini ada logam mulia nih. Karena kita bersyukur di Indonesia ini dari orang tua emak kita dulu itu kan punya budaya emas. Minimal lah kita ini kalau nikah cincunnya pakai apa? Pakai emas. Ya kan? Orang desa-desa habis panen belinya emas gitu ya. Jadi ya memang sudah jadi budaya di tempat kita. Makanya kita ciptakan, kita buat produk logam mulia yang terjangkau. Zaman dulu logam mulia ya 5 gram udah 5 juta. Nah sekarang kita sudah bikin yang 1 gram. Bikin setengah gram 0,4, 0,3 bahkan 0,03 gram. 200.000 uang sakunya anak SMA bisa untuk dibeli, dibuat tabungan, investasi. Tabungan ya. Itu inovasi yang kita harus lakukan. Tadinya orang terbatas uang penghasilan UMR 4,5 juta misalnya. Dengan 4,5 juta nggak bisa, kita buat yang perhiasan lebih ringan tapi bentuknya besar. Nah, itu bentuk bagian daripada inovasi. Jadi menurut saya inovasi itu tidak pernah berhenti sampai kapanpun menurut saya. Terus kita akan terus inovasi. Dan kita perlu berdoa supaya hikmat Tuhan itu ya. Setuju. Memberikan kepada kita inovasi-inovasi, pemikiran-pemikiran ide itu baru. muncul pada waktu ada masalah. Iya. Ketika kita ada masalah, kita berdoa, Tuhan kasih hikmat. Gimana cara yang bikin emas kecil itu? Dulu kan pikirannya kita, emas kok kecil gitu ya. Harus besar kan. Nggak usah. Ternyata ada cara-caranya gitu loh. Lah ini nggak bisa lepas daripada Roh Kudus sih sebetulnya untuk bimbing kita ngasih hikmat. Itu. Jadi itu sih inovasi itu. Nah, Koendra saya jadi pengen tahu ini ya, kira-kira dari total cost yang dikeluarkan perusahaan dalam 1 bulan itu yang paling besar itu pengeluarannya untuk apa? Untuk gaji karyawan kah? Atau untuk biaya promosi? Atau untuk apa ya? Yang mungkin teman-teman nanti mungkin bisa fokus di situ untuk mengelolanya baik-baik begitu supaya nggak kedodoran begitu. Betul. Kalau setiap sektor pasti beda-beda. Kalau saya misalnya di SPBU paling banyak ya biaya karyawan. Ya kan, kalau di manufaktur paling banyak, kalau di UBS paling banyak ya di biaya produksinya. Gitu. Biaya karyawan lebih kecil daripada biaya produksinya. Lah. Nggak bisa sama sih, tapi kita coba cari komponen-komponen biaya apa yang terbesar yang kita bisa apa yang bisa kita lakukan efisiensi gitu tanpa mengurangi inovasi. Kalau kadang orang gini efisiensi semua ngirit enggak melakukan pelatihan, enggak melakukan pelatihan kepada karyawan, semua di stop, inovasi semua stop nih, ngirit nih. Lah ini bahaya ini. Malah enggak berkembang karena saingan kita yang tadinya udah saving, udah menyiapkan dana-dana. Ini penting juga, kita harus siapkan dana darurat. Kita harus sisihkan dari sebagian penghasilan untuk dana darurat. Tujuannya apa? Suatu saat kalau terjadi apa-apa, kita ini masih bisa napas. Ada cadangan ya. Ada cadangan nih. Kalau nggak gitu, kita pas-pasan. Pas nggak ada juga. Nah, kalau ini kan pas ada krisis ya kita punya kita dana masih cadangan. Punya, Nah, kalau menurut saya tiap daripada kita beda-beda. Kayak contoh hotel ya, tentunya biaya karyawan ya, sama biaya perawatan. Yaitu harus kita tekan bagaimana biaya perawatannya itu. Misal kita ada 20 lantai, ya kita buka cuma berapa lantai. Supaya tidak terjadi perawatan, tidak terjadi biaya yang besar. Betul. Itu beda-beda menurut saya sih. Jadi kita harus tahu juga ya sektor bisnis kita apa, lalu kemudian biaya terbesarnya, total cost terbesarnya apa gitu, itu supaya kita bisa bisa atur maintenance baik-baik ya. Betul, jadi kita
breakdown lah komponen biaya apa aja, karena ada biaya promosi, ada biaya produksi, ada labor cost-nya juga, biaya betul, kan, tenaga kerja, kita breakdown biaya bahan baku. Lah bahan bakunya kelihatannya misalnya mahal, murah, tapi pemakainya lebih banyak. Nah kita coba ini pakai bahan baku yang lain, mungkin lebih mahal, tapi pemakainya lebih dikit. Nah ini kadang kita terkecoh. Betul. Nah itu harus banyak melakukan observasi menurut saya. Iya. Nggak bisa sekaligus. Jadi ya itu sih perlu hikmat. Nanti kuncinya hikmat. Nah ini dampaknya apa Ko Hendra? Kalau kita bisa mengelola keuangan di masa-masa krisis ini, apa kira-kira efeknya ya untuk perusahaan kita, untuk keluarga kita, family business kita, untuk para karyawan kita dan keluarganya mungkin? Menurut saya ya tadi saya sudah sebutkan di awal ya, bahwa kondisi keuangan itu salah satu indikator kita. Bagaimana roda bisnis kita ini bisa berjalan dengan baik apa enggak. Singkat kata ini gini, kalau orang krisis terhadap keuangan biasanya ribut di dalam ini. Betul enggak? Biasanya makan enak. Sekarang karena irit, ya kan kurang kan. Bagi-bagi. Ini kerasa dulunya puas, sekarang kurang. Ini biasanya ribut nih. Makanya menurut saya harus benar-benar di-maintain dengan baik. Kalau kita betul dalam pengelolaannya tentu kan berarti gini ya, setiap apa yang kita putuskan selalu benar. Enggak. Kita pakai cara yang lain. Ya. Lah dari situ itu kalau kita sudah dipenuhin dengan pengelolaan yang baik, lalu juga hasilnya dampaknya juga ada yang positif, tentu menurut saya seluruh stakeholder akan happy. Kalau stakeholder happy, ya kita semua happy. Kan gitu. Ya mudah-mudahan dengan adanya krisis ini ada potensi-potensi atau ada peluang-peluang lah menurut saya di balik semua itu. Itu sih. Pak Roy. Nah, terakhir Ko Hendra, mungkin ada closing statement atau pesan penutup ya untuk kita semua yang melihat podcast ini, kawan-kawan semua yang punya usaha, punya perusahaan ya, punya pabrik, punya apapun itulah ya yang bisa kita lakukan ya, kira-kira apa Ko Hendra pesan penutupnya? Menurut saya gini, satu, kita tidak akan pernah berhenti untuk menghadapi krisis menurut saya. Mungkin saat ini krisisnya krisis pandemi ya. Tapi ada krisis-krisis yang lain yang perlu kita ini juga siap-siap berhadapan dengan itu. Makanya perlu hikmat Tuhan menurut saya sih. Ya hikmat Tuhan ini menuntun kita. Mantap ya. Yang kedua, kita tidak boleh dikendalikan oleh kondisi. Kondisi di luar terutama ini sangat, buat saya kita tidak bisa prediksi. Tapi kita harus mengendalikan kondisi yang ada. Ya kan. Yang ketiga, ya kita tidak boleh merasa tinggi hati untuk belajar. Kita harus belajar dengan yang lain yang lebih mahir, lebih ahli. Mungkin di bidang keuangan, mungkin di bidang manufaktur, mungkin di bidang accounting, perpajakan. Ya kita tidak boleh berhenti untuk belajar itu. Kita akan stop berhenti ya akan selesai. Gak bisa bertumbuh ya kalau kita stop belajar. Yang terpenting lagi adalah jangan berhenti inovasi. Karena inovasi ini sekarang kan industri 4.0. Hendak lagi udah society 5.0. Ini akan orang udah mulai baru masuk masih ada yang baru lagi kan gitu. Lah ini kita tidak boleh berhenti untuk belajar. Inovasi ini penting banget. Dari situ kalau kita berhenti inovasi selesai udah. Itu sih. Oke, thank you Ko Hendra untuk waktunya bisa bergabung di program podcast GPI Rock Surabaya. Saya percaya pembicaraan kita yang sederhana ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Bolehkah Ko Hendra berdoa untuk kita semuanya, khususnya bagi pengusaha-pengusaha yang ada di gereja kita, yang ada di GPI Rock Surabaya. Bapa, kami ucap syukur Tuhan, kami mengenal Engkau Allah yang mencukupkan daripada kami semua. Kami percaya Tuhan, kami gak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Banyak teman-teman saudara kami yang mengalami Tuhan krisis Tuhan, terutama kondisi hampir 2 tahun ini, kondisi pandemi yang menghancurkan setiap usaha kami, bahkan keuangan-keuangan kami Tuhan. Tapi kami percaya Engkau mencukupkan Tuhan. Engkau memelihara kami. Kalau sampai saat hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami percaya Tuhan, Engkau berikan kami hikmat untuk kami Tuhan. Apa yang harus kami lakukan Tuhan. Kepada siapa kami akan bertemu. Kepada apapun Tuhan yang akan kami hadapin Tuhan. Kau berikan kami Tuhan
hikmat-Mu Tuhan. Tanpa tuntunanmu Tuhan kami gak bisa apa-apa. Tuhan buat kami Tuhan untuk lebih peka Tuhan, untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Untuk apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji hormat hanya bagi nama-Mu Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you Ko Hendra. Salam untuk keluarga. Sama-sama. God bless you. God bless you. Baik Kingdom People, demikian pembicaraan saya dengan Bapak Hendra Susanto, generasi kedua dari UBS Gold. Ya, saya percaya pembicaraan yang ringan ini bisa memberi insight kepada kita semuanya, memberi wawasan yang baru kepada kita semuanya untuk kita bisa mengelola keuangan perusahaan di masa-masa krisis. Dan saya yakin Tuhan tetap bersama-sama dengan kita, oleh karena itu jangan pernah khawatir. Tuhan pasti akan selalu memberikan hikmat kepada kita semuanya untuk kita bisa melakukan semuanya dengan baik. Saksikan periode-periode podcast berikutnya, episode-episode berikutnya yang pasti akan menarik dan akan membawa kita semua kepada kebenaran yang lebih jauh. Amin. Untuk bisa kita lakukan. Demikian Kingdom People, salam hangat dari kami semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sekali lagi saksikan Kingdom Insight, His gift for you.